Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqin nabiyil ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah, amin ya rabbal alamin. Sahabat GMPI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kita. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah. Selanjutnya salat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat baginda Rasulullah yang telah mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Sahabat GMPI, berbicara tentang salat tarawih di bulan suci Ramadan dalam sebuah kitab yang bernama Al-Fiqhul Al-Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Khin dan Syekh Dr. Mustafa Al-Bagha menyebutkan bahwa salat tarawih itu adalah amalan salat sunnah yang khusus di bulan Ramadan yang hukumnya sunnah dilaksanakan berjamaah. Tapi bagi orang yang ingin melaksanakannya sendirian tetap hukumnya sah. Tapi berjamaah melaksanakan salat tarawih adalah lebih afdal dibandingkan dilaksanakan dengan cara sendirian, atau disebut dengan munfarid atau furadi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar menyebutkan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ahlahu wa ashabahu wa qala innahum man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan Abu Dzar dulu pernah mengumpulkan keluarganya dan sahabatnya untuk melaksanakan salat tarawih, dan kemudian beliau menyatakan barang siapa yang bersolat bersama imam hingga selesai, maka orang tersebut dianggap telah melaksanakan salat semalaman penuh. Sahabat GMPI, adapun penamaan tentang sholat tarawih, dinamakan sholat tarawih karena dalam pelaksanaan sejak dulu bahwa sholat itu setelah 4 rakaat atau 2 rakaat dan 2 rakaat dengan jumlah 4 rakaat, disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhhab Imam Syafi'i, yurawwihuna ay yastarihuna aqiba kulli 4 raka'atin. Sejak dulu mereka itu telah melakukan cara setelah sholat 4 rakaat mengambil beberapa saat untuk istirahat. Dari sinilah penamaan sholat tarawih itu muncul. Adapun almarhum Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menyebutkan bahwa sholat tarawih atau disebut juga menurut beliau dan qiyamul lail di bulan Ramadan yang rakaatnya adalah sebanyak 20 rakaat, menurut beliau hukumnya adalah sunnah muakkad. Hal ini didasari dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan kana Rasulullah SAW raghibu fi qiyam Ramadhan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimatin fayaqul man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Muslim. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan pelaksanaan qiyamul lail atau salat tarawih pada waktu itu tanpa anjuran yang keras, sehingga waktu itu baginda Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih didasari dengan iman dan mengharapkan
ridha Allah ihtisaban, maka ghufira lahu, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Menurut Kiai Haji Sirajuddin Al-Abbas, bahwa salat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut adalah salat tarawih, yang karena ada penyebutan min ghairi ayyamurahum bi'azimah, tanpa menyuruh mereka, tanpa menganjurkan dengan cara yang keras. Sehingga kalau tanpa yang keras tentu bukan salat wajib. Yang salat wajib tentu dengan perintah yang keras. Dalam kitab Fiqhul Islami wa Dillatuh, salat tarawih secara historis di zaman pertama, di zaman baginda Rasulullah SAW, ada dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dhata lailatin fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilah fa kathura an-nas. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu salat di masjid Dzata Laila, pada suatu malam, yang maksudnya sini adalah bulan suci Ramadan. Kemudian beliau salat dan fasalla bi salatihi nasun. Kemudian mengikutlah beberapa orang di belakang beliau untuk melaksanakan salat tarawih. Tsumma shalla min al-qabilati. Kemudian di malam kedua Nabi pun pergi ke masjid dan melaksanakan salat tarawih. Fakathuran nas, ternyata orang-orang semakin banyak. Nah, dilanjutkan kisah tersebut oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Tsumma ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsati aw ar-rabi'ati." Kemudian orang-orang semakin bertambah, berkumpul di malam ketiga dan malam keempat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah, sementara baginda Rasulullah SAW waktu itu tidak juga keluar, tidak datang untuk melaksanakan salat tarawih tersebut. Hingga akhirnya falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruj illa an khashitu an taftarida alaikum, qal wa dhaka fi Ramadan. Bahwa begitu pagi harinya di waktu subuh, baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat waktu itu, tadi malam sebenarnya aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dalam salat tarawih itu. Falam yamna'ni minal khuruj, sebenarnya aku bukan tidak mau untuk keluar melaksanakan salat tarawih di masjid ini, kata beliau, tapi karena aku khawatir, aku takut jangan-jangan nanti salat tarawih ini menjadi wajib atas kalian. Disebutkan bahwa hadis tersebut adalah kisah tersebut di bulan suci Ramadan. Sahabat GMPI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa baginda Rasulullah SAW tidak datang di malam ketiga dan malam keempat. Kemudian keesokan harinya beliau mengatakan bahwa beliau sebenarnya bukan tidak mau datang, tapi beliau, inni khasyitu an taftarida alaikum, aku khawatir, aku takut tarawih itu menjadi wajib atas kalian, kata beliau. Maka menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas bahwa kemungkinan dalam pikiran baginda Rasulullah mengapa mengatakan hal tersebut, karena wahyu bisa saja sewaktu-waktu turun dan tiba sehingga diperintahkan. Maka tidak mustahil perintah turun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewajibkan kepada orang muslim mengerjakannya, karena pada masa itu orang-orang muslim sangat senang sekali, sangat gemar sekali melaksanakan salat tarawih ini. Tapi subhanallah, disinilah letak kebijaksanaan baginda Rasulullah SAW yang begitu gemarnya para sahabat ketika itu melaksanakan salat tarawih. Akhirnya baginda Rasulullah berpikir panjang bagaimana nanti mungkin
di zamannya kita sekarang, sehingga pada saat itu baginda Rasulullah SAW tidak datang, dan karena kekhawatiran beliau atas kewajiban dari sholat sunnah tarawih tersebut. Sahabat GMPI yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka pada waktu sekarang, yaitu sesudah baginda Rasulullah SAW wafat, maka sholat tarawih ini tentu kita akan teruskan dengan cara berjamaah dan tidak perlu khawatir akan turun kewajiban. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW sudah tiada, sehingga tentu wahyu sudah terputus dengan wafatnya beliau, sehingga kekhawatiran beliau di masa itu tentu tidak menjadi sebuah alasan kita untuk tidak melaksanakan sholat tarawih. Tentu hukumnya sebagaimana disampaikan tadi, hukumnya adalah sunnah menurut Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha, dan berjamaah lebih afdal dilaksanakan kesunahannya tersebut. Dan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pelaksanaannya sendiri terhadap setiap muslim adalah sunnah muakkad sholat tarawih, adapun melaksanakan berjamaah tentu adalah sunnah. Adapun secara historis tentang sholat tarawih di masa Abu Bakar As-Siddiq, tentu pada masa Abu Bakar As-Siddiq tidak berubah, karena umat Islam pada masa itu mengikuti, apalagi Abu Bakar As-Siddiq tidak akan melakukan sesuatu yang baginda Rasulullah SAW tidak melakukannya, sehingga sholat tarawih di masa Abu Bakar As-Siddiq sama halnya sebagaimana pada masa baginda Rasulullah SAW. Maka ketika di masjid, orang-orang ada yang sholat bertiga, ada orang yang berempat, berenam, ada yang berkelompok, ada yang masing-masing. Demikian di masa Abu Bakar Siddiq. Berbeda halnya ketika kita berbicara dengan pada masa Umar bin Khattab, bahwa pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka sholat tarawih pelaksanaannya adalah berjamaah. Kenapa? Karena ini adalah ijtihad beliau, inisiatif Umar bin Khattab, karena beliau melihat para jamaah di masjid dalam keadaan yang tidak seragam, sehingga beliau mengumpulkan orang-orang pada masa itu untuk sholat tarawih secara berjamaah, dan diimami oleh salah satu kibarus sahabat, pembesar sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka mereka pun melaksanakan dengan rakaat yang sama seperti sebelumnya, itu zaman Abu Bakar dan baginda Rasulullah SAW, yaitu 20 rakaat. Maka pelaksanaan sholat tarawih dengan cara berjamaah yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah dan di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, tapi berubah ketika masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Tapi perlu kita ingat bahwa pada masa Umar bin Khattab itu para sahabat juga ada, sehingga menjadi kesepakatan para sahabat dan tidak menolak pelaksanaan secara berjamaah tersebut. Maka ini adalah sebagai ijma', sebagaimana dikisahkan dalam riwayat hadis an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadhan ila al-masjid. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, dia mengatakan bahwa dulu aku pernah pergi sholat bersama Umar bin Khattab di malam Ramadan ke masjid. Fa idzan nas awza'an mutafarriqun yusalli ar-rajul li nafsihi. Maka ketika itu kami lihat ada orang-orang yang sholatnya terpisah-pisah, bercerai-berai. Ada yang sholatnya sendiri, kemudian ada juga yang yusalli ar-rajul fayali bi salati ar-rahd, ada juga seorang yang sholat kemudian diikuti oleh orang yang lain sehingga mereka ikut menjadi berjamaah. Maka ketika itu faqala Umar, maka Umar berkata ketika itu, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amthal. Maka waktu itu Umar berkata, aku berpendapat bahwa sebaiknya kalau aku kumpulkan mereka ini semua sholat berjamaah dengan satu imam pembaca, qari in wahid dengan satu imam, lakana amthal, maka akan menjadi lebih
serupa dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dulu, kata beliau. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b. Maka kemudian beliau kumpulkan orang-orang yang ada di masjid itu untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan Ubay bin Ka'b menjadi imamnya. Kemudian Abdurrahman bin Qari melanjutkan ceritanya mengatakan, thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu salluna bi salati qari'ihi maqala Umar ni'matul bid'ah hadhihi. Maka ketika itu pada hari berikutnya aku pergi lagi keluar, waktu itu Ramadan, wan nas yusallun. Maka waktu itu kulihat, kata Abdurrahman bin Qari, orang-orang salat di masjid dengan satu imam, yakni salat tarawih dengan berjamaah. Pada saat itu aku dengar Umar mengatakan bahwa inilah bid'ah yang terbaik, kata beliau. Kenapa? Karena salat tarawih tidak pernah dilakukan di masa baginda Rasulullah SAW 20 rakaat dengan penuh selama sebulan berjamaah. Di masa baginda Rasulullah hanya 2 malam saja. Adapun di masa Abu Bakar Siddiq sebagaimana yang dilakukan di masa Rasulullah, sehingga orang-orang ketika itu bercerai-berai di dalam masjid. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 6 orang salat, ada yang salat sendiri-sendiri, ada yang 1 orang salat kemudian diikuti oleh orang lain. Kemudian di masa Umar bin Khattab, Umar mengumpulkan dan menseragamkannya semua.